Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Peran Akuntansi Manajemen Lingkungan dalam memediasi inovasi ramah lingkungan pada perusahaan terhadap perusahaan di BI. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Hairunisa sebagai pemateri pertama dan moderator, dan yang kedua yaitu Wahyu Ningsih sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga Rizky Wahyu Septanti sebagai pemateri yang ketiga. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Dalam era digital atau era teknologi dan informasi saat ini, persaingan bisnis semakin ketat di semua sektor bisnis. Perusahaan harus serius menangani persaingan dengan menerapkan kebijakan dan strategi yang tepat untuk terus berkembang dan bertahan. Untuk menghadapi tantangan persaingan bisnis, perusahaan harus membuat inovasi untuk bertahan. Perusahaan manufaktur Indonesia yang bekerja di subsektor dasar dan industri kimia harus melakukan inovasi yang ramah lingkungan. Ini adalah metode memperbaiki lingkungan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan harus menggunakan sumber daya dan teknologi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Inovasi ramah lingkungan adalah salah satu strategi lingkungan yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Pengembangan inovasi produk ini membutuhkan investasi yang banyak, sehingga perlu adanya investor yang menginginkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Untuk meningkatkan daya tarik investor melalui peningkatan nilai perusahaan, perusahaan harus meningkatkan keuntungan dan mendorong harga saham untuk meningkat. Pengembangan inovasi produk ini membutuhkan investasi yang banyak, sehingga perlu adanya investor yang menginginkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Untuk meningkatkan daya tarik investor melalui peningkatan nilai perusahaan, perusahaan harus meningkatkan keuntungan dan mendorong harga saham untuk meningkat. Untuk mencegah nilai perusahaan menurun, kesadaran lingkungan harus ditingkatkan karena perusahaan tidak memperhatikan tanggung jawab lingkungannya. Mereka akan merusak lingkungan dan kehilangan nilai bagi masyarakat dan pemangku kepentingannya. Perusahaan yang memproduksi produk dalam subsektor industri dasar dan kimia ini menjadi salah satu perusahaan yang berkontribusi terhadap sejumlah kasus pencemaran lingkungan di Indonesia pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh limbah tidak aman yang dihasilkan dari operasi barangnya yang berdampak pada lingkungan sekitar perusahaan. Jika akuntansi manajemen lingkungan digunakan dengan benar, itu dapat meningkatkan laba perusahaan dan nilai perusahaan. Namun, menurut penelitian lain, akuntansi manajemen lingkungan tidak memengaruhi nilai perusahaan. Hasil yang berbeda ini telah mendorong penulis untuk melihat dan menunjukkan bagaimana inovasi ramah lingkungan berdampak pada nilai bisnis yang dimediasi. Penulis berharap penelitian ini dapat membantu penelitian lain dan manajemen bisnis yang meningkatkan nilai perusahaan melalui inovasi ramah lingkungan dan akuntansi manajemen lingkungan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Wahyu Ningsih. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan, membahas tentang teori, yaitu yang dimaksud yaitu teori stakeholder. Nah, teori ini muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki stakeholder, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Nah, teori stakeholder ini artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder. Nilai-nilai pemenuhan berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Menurut Budimanta, yaitu dalam Lindawati dan Puspita terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder, yaitu Old Corporate Relation dan New Corporate Relation. Pendekatan Old Corporate Relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah, yang setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan antara fungsi-fungsi tersebut. Sedangkan pendekatan New Corporate Relation
menitik beratkan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Selanjutnya yaitu tentang nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis sedang beroperasi. Adanya kelebihan jual di atas nilai likuidasi adalah nilai dari organisasi manajemen yang menjalankan suatu perusahaan. Nilai perusahaan dapat juga dianggap sebagai nilai pasar atau surat berharga utang dan ekuitas yang beredar. Bagi perusahaan TBK yang menjual sahamnya ke publik, nilai perusahaan mudah diukur, yaitu berupa harga saham. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi nilai suatu perusahaan. Nah, begitu pula semakin meningkat kekayaan pemegang saham dan memaksimalisasi nilai perusahaan pada suatu saat tercapai bila harga saham sudah tidak mungkin lebih tinggi lagi pada saat itu. Selanjutnya yaitu tentang inovasi ramah lingkungan. Yang dimaksud dengan inovasi ramah lingkungan yaitu dapat diartikan sebagai pemikiran tentang ide-ide baru, yang inovasi dalam kegiatan yang menghasilkan barang baru, penerapan proses baru atau pendirian perusahaan baru, karena suatu perusahaan tidak akan eksis lama jika tidak berinovasi dalam operasionalnya, itu karena kebutuhan permintaan dan persyaratan konsumen tersebut berubah. Pembeli tidak akan selalu mengonsumsi barang yang sama. Akibatnya mereka akan berburu barang lain dari organisasi lain yang mereka yakini dapat memenuhi kebutuhan mereka. Perusahaan ingin terus berkembang dan mempertahankan bisnisnya, maka harus terus berinovasi. Inovasi ramah lingkungan membantu meningkatkan kinerja lingkungan dalam 3 cara. Yang pertama yaitu mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan dengan menggunakan produk yang dapat digunakan kembali. Yang kedua yaitu dengan menghilangkan kegunaan senyawa berbahaya. Inovasi ini dapat mengatasi masalah lingkungan atau biasa disebut dengan tidak hanya dalam prosedur perolehan tetapi juga dalam kandungan barang akhir. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu inovasi ramah lingkungan ini menciptakan proses barang yang efisien, yang jinak secara ekologis dan efisiensi, menggunakan sumber daya energi mentah. Selanjutnya yaitu tentang akuntansi manajemen lingkungan. Nah, adapun yang dimaksud dengan akuntansi manajemen lingkungan yaitu proses pengidentifikasian sebagai proses pengidentifikasi, mengumpulkan, mengestimasi dan menganalisis informasi mengenai aktivitas lingkungan suatu organisasi. Jadi, oleh karena itu, akuntansi manajemen lingkungan bisa digunakan untuk media penyedia informasi dampak dan kinerja lingkungan organisasi dalam upaya mengefisiensikan penggunaan bahan, mengurangi dampak resiko lingkungan, serta mengurangi biaya untuk menyelamatkan lingkungan. Akuntansi manajemen yang berfokus pada biaya yang terkait dengan masalah lingkungan dan bahan baku yang terbuang percuma. Salah satu tujuan akuntansi manajemen lingkungan adalah untuk memperbaharui ketentuan yang berdampak pada kinerja lingkungan dan keuangan organisasi. Itu berguna untuk melakukan kegiatan lingkungan yang produktif dan perspektif. Baik, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi untuk menguji peran AML dalam memediasi hubungan antara inovasi ramah lingkungan dan nilai perusahaan. Sampel penelitian ini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2018 sampai 2023. Dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki dampak lingkungan signifikan seperti industri manufaktur, energi, dan perkebunan. Berikutnya adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan data numerik dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta variabel-variabel terkait inovasi ramah lingkungan dan akuntansi manajemen lingkungan.
Adapun sumber datanya, yang pertama adalah laporan keuangan perusahaan atau annual report, menyediakan data tentang nilai perusahaan, misalnya harga saham dan ROA, serta informasi terkait biaya dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah sustainability report, atau laporan berisi informasi tentang inovasi ramah lingkungan dan kebijakan berkelanjutan yang diterapkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah Bursa Efek Indonesia, data tentang kinerja pasar dan harga saham perusahaan yang terdaftar yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. Yang keempat adalah data industri dan sektor, informasi dari asosiasi industri mengenai praktik ramah lingkungan yang diadopsi oleh perusahaan dalam sektor terkait. Yang kelima adalah survei atau wawancara. Ini dilakukan secara opsional untuk mendapatkan wawasan langsung tentang penerapan akuntansi manajemen lingkungan dalam perusahaan. Yang keenam adalah literatur akademik. Seperti referensi dari jurnal dan buku yang membahas teori dan konsep terkait penelitian ini. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, yaitu mengumpulkan data dari laporan keuangan, laporan berkelanjutan, dan Bursa Efek Indonesia terkait kinerja perusahaan. Bisa juga menggunakan teknik survei seperti kuesioner dan wawancara dari pihak perusahaan. Adapun hasil dan pembahasannya, yang pertama, inovasi ramah lingkungan dan nilai perusahaan. Temuan empiris menunjukkan bahwa inovasi ramah lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang aktif dalam mengembangkan produk dan proses yang ramah lingkungan cenderung mendapatkan perhatian lebih dari investor, meningkatkan reputasi perusahaan, dan memperbaiki kinerja finansial jangka panjang. Yang kedua adalah peran akuntansi manajemen lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan terbukti memediasi hubungan antara inovasi ramah lingkungan dan nilai perusahaan. Penggunaan sistem pelaporan yang transparan dan akurat mengenai dampak lingkungan membantu perusahaan dalam mengelola biaya dan memaksimalkan manfaat jangka panjang dari inovasi tersebut. Yang ketiga adalah implikasi praktis. Perusahaan yang mengintegrasikan AML dengan strategi inovasi ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing dan nilai pasar mereka. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan di Bursa Efek Indonesia untuk mengadopsi praktek AML yang efektif guna mengoptimalkan potensi inovasi ramah lingkungan dan menciptakan nilai lebih bagi pemegang saham. Adapun kesimpulan dari jurnal tersebut adalah penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi manajemen lingkungan memiliki peran penting dalam memediasi hubungan antara inovasi ramah lingkungan dan nilai perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang mengadopsi AML dengan baik dan mengimplementasikan inovasi ramah lingkungan dapat meningkatkan nilai pasar mereka, mengurangi biaya, serta meningkatkan reputasi berkelanjutan di mata investor. Oleh karena itu, integrasi antara praktik akuntansi dan inovasi lingkungan harus menjadi fokus strategi bagi perusahaan yang ingin berkembang di pasar yang semakin menuntut keberlanjutan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.